Liang berpikir sejenak. Situasi saat ini agak rumit. Pasukan Song Yi telah tiba. Tetapi mereka tidak terburu-buru untuk menyerang. Kebenarannya agak tidak dapat diprediksi. Dia masih tidak tahu hubungan antara Feng Tianxing dan Song Yi. Dan mereka adalah lawan secara default. Dan banyaknya pengumpulan sumber daya di sini membuatnya cukup bersemangat. Bahkan Kakyu pun terkejut dengan jumlah perolehan sumber daya yang dikelolanya. Pada saat sejumlah besar sumber daya dikumpulkan, Song Yi telah membawa pasukan. Dan pada saat itulah sumber daya dapat diperoleh secara stabil. Liang merenung lama, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat Kakyu yang ada di sampingnya. Apakah ada catatan pengaturan kepegawaian baru-baru ini? Kakyu dengan santai meletakkan beberapa catatan di atas meja. Selama seluruh proses, Kakyu membuat wajahnya kosong dan memperjelas sikapnya. Sekarang saatnya kamu menentukan pilihan. Aku hanya manusia alat, jangan tanya apapun padaku. Liang jelas bisa memahami arti dari lapisan ini. Setelah dengan hati-hati mengamati susunan personel, dia mengeluarkan susunan beberapa orang dengan keraguan di wajahnya. Apakah ada alasan lain untuk membuat pengaturan ini? Kakyu melihatnya, dan Feng Tianxing secara khusus mengatur agar setan-setan itu menyebarkan berita, jadi dia hanya mengangguk. Liang menghela nafas. Benar saja, aku masih tidak sekuat Tuan Feng. Karena Tuan Feng tidak menginginkan sumber daya di sini lagi, kita tidak perlu terus berpegang teguh pada itu. Murid Kakyu sedikit menyempit. Otak anak ini jauh lebih aktif dari yang diharapkannya. Dalam waktu sesingkat itu, dalam keadaan informasi yang langka, dia dapat secara akurat menyimpulkan pengaturan Feng Tianxing, dan dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Serahkan tempat ini. Dari sudut pandang ini, kemampuan memerintahnya sangat perlu dikembangkan. Liang tidak bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari Kakyu, jadi dia langsung bangun dan berkata, "Kemarilah, kirim perintah. Katakan bahwa yurisdiksi atas alam rahasia akan dilonggarkan malam ini. Dan biarkan iblis-iblis ini masuk. Jenderal Kakyu, ini peta jalan yang saya dapat dari setan-setan yang menjelajahi jalan itu. Pada dasarnya bisa langsung ke pedalaman. Tolong sebarkan hal ini." Setelah memikirkannya lagi, Liang mengambil kembali foto itu. "Tunggu, tidak perlu. Ini harus menjadi kesepakatan antara Tuan Feng dan Song Yi." Semua orang mengemasi barang-barang mereka dan kembali malam ini untuk mendengarkan Tuan Feng. "Jenderal Kakyu, apakah ada tenaga lain yang tersedia di dekat kita yang dapat melakukannya?" "Tidak apa-apa untuk memindahkan sumber daya dan melakukan pekerjaan rumah." Kaco mengangguk. "Baru-baru ini, saya merekrut ribuan setan di sini. Mereka belum lulus penilaian. Tetapi menurut penilaian saya, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk melakukan hal-hal sepele." Liang berkata dengan suara yang dalam. "Jenderal Kakyu, tolong temui Tuan Feng untuk mencari tahu di mana kita harus menunggu." Saat berbicara, setan dari luar tiba-tiba masuk ke dalam kemah dan meletakkan surat di atas meja. "Jenderal Kakyu, ini ditinggalkan oleh Tuan Feng." Kakyu membuka amplop itu, dan hanya ada nama tempat dan tenaga kerja yang diperlukan di dalamnya. Kakyu menamparkan meja, kegembiraan di wajahnya tidak tersamarkan. "Kamu benar-benar cakap. Cepatlah, tentara akan segera berangkat, dan sekarang aku akan mengambil alih tentara. Liang, anakmu memiliki masa depan yang menjanjikan. Kali ini adalah penilaian yang diberikan oleh Tuan Feng. Kamu telah lulus. Ikutlah denganku. Aku percaya bahwa kamu akan menjadi orang kepercayaan terpenting dari Tuan Feng di masa depan. Lalu kamu harus memberi saya kata yang baik." Beberapa kata, di bawah pengiriman Kakyu, tentara pecah dan berangkat dalam sekejap, menyerahkan tanah yang baru saja direklamasi. Setelah berbaris dengan cepat hampir sepanjang malam, sekelompok setan akhirnya melihat Feng Tianxing di puncak gunung. Feng Tianxing melihat kembali ke arah mereka dan menunjuk ke kaki gunung. Setan-setan di bawah adalah pengawal Song Yi untuk perbekalan. Ada total 2.000 setan. Apakah kamu punya nyali untuk menghabisi mereka? Kakyu melihat kembali ke ribuan setan yang telah dipilihnya, matanya bersinar terang. "Ikuti aku jika kamu punya nyali, keluarlah jika tidak." Di bawah kepemimpinan Kakyu, 1.000 iblis langsung turun. Tetapi Feng Tianxing menahan Liang dan memanggilnya ke sisinya. "Ini hadiah untukmu. Aku harap kamu bisa berlatih dengan baik. Sebagai seorang jenderal, kamu tidak bisa memiliki orang kuat di sekitarmu kapan saja, di mana saja, dan aku tidak punya niat untuk membantumu mengolah mereka." Liang mengambil botol kecil itu dengan wajah bingung. "Apa ini?" "Pil penguat tulang adalah penolong terbaik bagi iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka." "Terima kasih, Tuan Feng." Liang sangat yakin saat ini. Bukan hanya karena botol ramuan ini, tetapi lebih karena pilihan Feng Tianxing. Tidak peduli apa metode dan metodenya, bisa berbicara dengan jenderal lawan adalah langkah yang sangat berharga. Jika lawan tidak memperhatikan, beberapa informasi kunci mungkin terungkap. Jika kedua belah pihak memiliki hubungan kerjasama, di bawah tekanan Jie Luo, itu hanya akan menguntungkan kedua belah pihak. Sama seperti saat ini, Feng Tianxing secara terang-terangan menjarah sumber daya dari Song Yi.
dan Song Yi juga berhak merebut alam rahasia yang ditempati oleh Feng Tianxing. Tanpa Jia Luo, operasi Feng Tianxing akan kehilangan banyak darah. Lagi pula, saya tidak tahu berapa banyak sumber daya yang belum ditambang di dunia rahasia, tetapi sekarang Jia Luo sedang menekannya. Jika Feng Tianxing benar-benar mendominasi dunia rahasia dan terus menghasilkan sumber daya, maka hanya ada dua cara tersisa, menduduki gunung dan menjadi raja dan sepenuhnya memberontak melawan Jia Luo, atau menunggu untuk dicurigai oleh Jia Luo sampai mati, targetkan di mana-mana. Sebagai perbandingan, kumpulan sumber daya yang diperoleh dari Song Yi adalah sumber-sumber daya yang paling meyakinkan bagi Jia Luo. Ini semua kalkulasi, meski Seliang hanya melihat sedikit, bisa dibilang kemajuan yang besar. Seliang, tahukah kamu kenapa aku berani membiarkan bawahanku menjara seperti ini? Seliang bergegas kembali. Medan di sini bagus. Meskipun bagus untuk pertahanan, jika kamu di sini, kamu akan berada di tempat rahasia. Sama sekali tidak ada masalah dalam pertempuran di sini. Feng Tianxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu katakan hanyalah satu aspek. Alasan sebenarnya adalah Song Yi dan aku merencanakan pertukaran keuntungan ini bersama. Iblis yang dia atur semuanya tua dan lemah, dan mereka akan runtuh pada sentuhan pertama. Napas Seliang tersendat. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Feng Tianxing, rasanya langsung berubah. Itu tidak hanya menjelaskan fakta, tetapi memberitahunya bahwa dia, yang telah dimasukkan sebagai anggota inti oleh Feng Tianxing, berhak mengetahui informasi inti, untuk memudahkan pilihannya. Seliang berlutut di tanah langsung dengan satu lutut. Terima kasih atas cintamu, Tuan Feng. Mulai sekarang, aku akan melakukan yang terbaik untuk Tuan Feng, bahkan jika aku mati. Aku bersumpah demi kehormatanku sebagai iblis. Feng Tianxing tersenyum dan melambaikan tangannya. Bangunlah dengan cepat. Kamu akan menjadi perwira staf yang akan memimpin pasukan untukku di masa depan. Kecuali aku, kamu tidak perlu mendengarkan kata-kata siapapun, dan kamu dapat mengambil nyawa siapapun. Ini adalah hak yang kuberikan kamu. Bekerja keras. Bajingan ini aku serahkan padamu untuk mengembalikan sumber daya ke kota, dan aku harus pergi ke sisi Jia Luo. Jika tidak, orang tua itu akan mencurigaiku lagi.